Di video ini saya akan coba memberikan latihan soal bagaimana sih memahami yang namanya itu konsep geografi. Anak-anak kita itu seringkali mungkin bingung gitu ya, bagaimana sih cara penerapannya. Sebetulnya mudah saja, ini kita hanya bagaimana menyimpulkan konsep geografi. Jadi pastikan untuk buka buku catatannya dan tulis nanti soalnya dan coba kalian kerjakan dan kita cocokkan dengan jawabannya. Oke, nanti pokoknya akan ada banyak lagi pembahasan-pembahasan soal, mudah-mudahan bisa bantu kalian ya. Baik, nah di sini contoh soal ini digunakan untuk memahami konsep geografi. Kan ada 10 konsep geografi ya, dari mulai lokasi sampai dengan asosiasi atau keterkaitan ruang. Nah, ini caranya kalian harus pelajari berulang-ulang supaya cepat paham. Karena kalau hanya sekali, itu selama pengalaman saya ngajar itu agak susah. Jadi harus berulang-ulang. Gitu caranya. Ya, silakan share video ini ke channel ini ke teman-teman ya di grup kalau mau, dan silakan pelajari, diskusi aja gitu ya. Oke, kita lihat soalnya seperti apa. Ada 10 soal yang akan saya coba berikan. Nanti kalian coba untuk menjawabnya ya. Oke, soalnya tentang multiple choice ini ya. Jadi tidak esai gitu. Hanya multiple choice menyimpulkan bagaimana sih konsep geografi yang tepat. Baik, nomor 1 kita lihat nih anak-anak. Ada kalimat seperti ini, rumah saya berada persis di depan taman, sementara di belakangnya itu pesawahan. Nah, konsep geografi yang sesuai dengan kalimat atau pernyataan ini apa? Nah, ini kan soal yang biasa muncul ya. Hampir semua guru geografi di Indonesia itu pasti mayoriti samalah polanya ya. Jadi ini menyimpulkan. Nah, coba kalian jawab dulu bisa seperti apa, nanti cocokkan dengan jawaban saya. Gitu. Kalau betul ya checklist gitu ya. Itu aja sebetulnya sederhana ya, tidak terlalu rumit. Oke. Sudah bisa menjawab? Jawabannya pasti adalah lokasi relatif. Ya. Nah, lokasi relatif itu apa? Lokasi yang didasarkan atas posisi lingkungan. Jadi misalkan kiri kanan, depan belakang. Nah, relatif itu misalkan kalau di buku-buku kan ada Indonesia terletak di antara dua benua, dua samudera gitu ya. Nah, itu contoh relatif. Kan belum tentu misalkan negara Jepang atau Malaysia apakah sama posisinya gitu ya, antara dua benua, dua samudera kan belum tentu. Makanya disebut relatif. Rumah saya jauh dari sekolah tapi dekat ke pasar. Rumah kamu kan belum tentu rumah kamu seperti itu posisinya. Ya. Saya duduk bangku di sekolah, depan saya siapa? Belakang saya siapa? Kiri kanan saya siapa? Apakah teman atau tembok atau apa? Kan beda antara satu teman dengan teman yang lain. Nah, itu contoh makna dari lokasi relatif gitu. Jadi posisi sekitar ya anak-anak. Jadi kiri kanan depan belakang gitu aja caranya. Silakan nanti buat kalimat sendiri gitu. Next. Nomor 2 ada sebuah gambar. Konsep geografi yang sesuai dengan gambar berikut yang ada di sini nih sebelah kanan kita. Apa ini? Silakan disimak, opsinya ada nilai guna, morfologi, interaksi, atau aglomerasi. Ini kira-kira apa nih? Ya. Jawabannya pasti adalah morfologi, ya bentuk relief wilayah. Ini kan pegunungan ya. Saya ambil pegunungan Jaya Wijaya di puncak Karten ya di Papua. Ini kan relief morfologi pegunungan ya, pegunungan lipatan, bukan gunung api ya. Jadi banyak anak-anak itu tertukar antara pegunungan dengan gunung api. Volcano and mountain itu beda. Kalau ini tuh mountain, puncak ya Wijaya itu. Kalau volcano itu gunung api yang kerucut, ada lubang kepundannya, saluran erupsi ya. Itu gunung api. Itu morfologi ya anak-anak, jadi ini perbukitan. Apa sih kata kunci morfologi? Ada perbukitan, misalkan dataran rendah, lembah, atau meter di atas permukaan laut. Itu contoh dari konsep kata kunci dari konsep morfologi gitu ya. Nomor ketiga, kota Cirebon dikenal sebagai kota udang, sementara kota Malang dikenal sebagai kota apel. Nah, ini konsep apa ini? Interaksi, pola, diferensiasi, area, atau lokasi absolut. Nah, ini saya kira mudah ya kali. Ada dua hal diperbandingkan berarti adalah diferensiasi area. Oke? Jadi kata kunci diferensiasi itu ada dua tempat dibandingkan. Satu,
saya menuliskan tentang kota Cirebon. Yang kedua, saya menuliskan kota Malang. Jadi, dua hal dibandingkan. Ini dinamakan diferensiasi. Kalau misalkan hanya satu kalimat saja, frasenya, misalkan ya, kota Cirebon itu menjadi sentra industri terasi udang, titik. Itu boleh misalkan konsep nilai guna misalkan ya, boleh itu. Tapi karena saya membandingkan dua, makanya kata kuncinya itu adalah melihat kalimatnya sebetulnya anak-anak. Nah, di sini dua hal dibandingkan, maka itu diferensiasi. Pak, contoh yang lain gimana? Ya mudah aja, misalkan Indonesia beriklim tropis, sementara Amerika Serikat beriklim subtropik misalkan, atau sedang. Sudah, itu dua hal diperbandingkan, jadinya itu diferensiasi. Jadi kata different ya, the different itu jadi perbedaan gitu. Lanjut ya. Nomor keempat, terlambatnya pengiriman bantuan untuk sampai ke wilayah bencana tsunami di Aceh. Itu karena kerusakan sarana prasarana penghubung. Nah, ini ya. Konsepnya apa ini geografinya? Nah, ini ada keterjangkauan pola aglomerasi jarak absolut. Dibaca berulang-ulang. Di sini kan adanya suatu kesulitan gitu ya. Kesulitan mengakses suatu lokasi. Dalam hal ini bantuan gitu ya. Berarti ini adalah keterjangkauan suatu tempat, ya. Kok kenapa sih terlambat? Karena ini kan, misalkan sarana jalan, jembatannya rusak ya karena tsunami atau apa. Jadinya tidak bisa si logistik itu sampai ke tempat tujuan. Nah gitu anak-anak. Jadi ada daerah yang mudah untuk dijangkau, ada yang sulit tergantung dari kondisi tadi ya, aksesibilitas sarana dan ya transportasi gitu ya, sarana prasarana transportasi, oke? Nah, ini gampang kan keterjangkauan. Number 5. Faktor yang mempengaruhi keterjangkauan lokasi di permukaan bumi itu apa? Nah, tadi terkait relate ke soal sebelumnya. Nah, kenapa sih ada daerah yang mudah dijangkau, ada yang tidak? Maka jawabannya adalah, nah apa coba ini? A, B, C, D. Oke, kira-kira apa? Tadi sudah dibahas sih. Sekilas ya. Jawabannya karena faktor jarak dan sarana transportasi tentunya ya. Kalau jaraknya jauh mungkin agak sulit ya. Kemudian sarana transportasinya sulit, misalkan ya, bisnya nggak ada jalan raya ya, tidak ada terminal, mungkin agak susah ya. Ada beberapa tempat yang memang mudah untuk dijangkau, ada yang sulit gitu. Tergantung akses ininya, faktor jarak dan sarana transportasi. Oke. Lanjut ya. Nomor ke-6, adanya persebaran suatu fenomena seperti pemukiman memanjang, memusat, atau tersebar, dan aliran sungai dalam geografi termasuk konsep apa? Jadi ada pemukiman memanjang, ada memusat, ada tersebar, ada aliran sungai yang berkelok-kelok atau dendritik atau rektangular ya, sama pola alirannya. Nah, berarti itu udah saya sebut nih. Ya konsepnya adalah pola ini ya. Jadi pola itu ada pola pemukiman, bisa ada pola sungai gitu ya. Ada pola juga misalkan pola yang lain, pola awan, pola cuaca, sama aja sebetulnya. Jadi pola itu kecenderungan suatu fenomena ya. Ada kecenderungannya. Seperti apa sih ininya, susunannya, ya susunan keruangan atau susunan kejadian gitulah ya. Bisa aja sih sebetulnya. Itu jadi pola. Jadi pola itu bukan hanya kalau di buku mungkin paling mudah ya. Misalkan pola pemukiman kan paling mudah ya. Polanya menyebar, ada pola pemukiman yang dia itu circle, melingkar ya, misalkan mengelilingi satu fasilitas ibadah atau apa gitu ada. Nah, itu paling mudah. Ada pola yang menyebar di pegunungan yang sulit air, ada misalkan pola yang memusat nucleated ya di satu daerah cekungan, atau yang dia dataran rendah yang kaya akan air ya, misalkan, atau sumber daya tanah yang bagus. Itu biasanya memusat gitu. Jadi itu contoh dari pola. Nomor ke-7 ada gambar. Nah, ini gambar menunjukkan salah satu fenomena alam di Indonesia. Fenomena ini termasuk ke dalam konsep apa? Nah, ini kan ini apa ini coba? Lokasi, pola, morfologi, aglomerasi. Gambar ini tahu nggak? Gambar ini menunjukkan ya namanya angin monsun, muson ya. Yang kiri muson timur, ini muson barat yang sebelah kanan. Ini artinya apa, Pak? Ini adalah konsep pola tadi ya. Ini namanya pola musim, pola angin muson. Angin muson timur bergerak
Bulan apa sampai bulan apa, angin muson barat bergerak dari bulan apa sampai apa gitu. Ini pola anak-anak, pola cuaca, pola musim. Nah, jadi di dalam pikiran kita pola itu bukan hanya kayak tadi pemukiman gitu ya, nah, tapi ada juga pola cuaca seperti itu. Lanjut ya. Nomor 8, manakah pernyataan berikut ini yang termasuk ke dalam penerapan konsep asosiasi keterkaitan ruang yang tepat? Nah, silakan dibaca A, B, C, D. Nah, ini harus tahu asosiasi itu adalah keterkaitan elemen atau unsur pembentuk ruang. Jadi, di dalam suatu ruang itu biasanya ada hubungan yang logis gitu maksudnya. Tidak mungkin nggak logis. Gitu ya. Boleh dari kondisi fisik dengan budaya, kondisi fisik dengan fisik, atau yang lainnya. Ini jawaban yang tepat yang mana? Apakah penduduk dataran tinggi itu biasanya pakai yang tipis kan udah dingin pakai yang tipis kan nggak? Kayaknya nggak make sense ya gitu ya. Nah gitu, misalkan Bandung itu dataran tinggi sehingga banyak sentra tambak udang, nggak make sense juga kan? Kalau pemetik teh mungkin bisa ya kebun teh. Kemudian di sini Indonesia dijumpai gunung api karena ada di zona divergen. Bukan divergen kita ya, konvergen malah ya, subduksi. Yang betul yang C ini. Dalam satu gedung sekolah biasanya ada lapangan upacara. Nah, itu asosiasi. Jadi keterkaitan jika ada sekolah biasanya di dalamnya itu ada lapangan upacara atau lapangan basket, itu namanya keterkaitan ruang. Itu. Ya, yang lainnya gimana Pak? Bisa aja misalkan kalau rumah itu pasti ada apa atasnya toren air misalkan kalau di pemukiman ya. Yang toren air yang oranye biru itu kan itu bisa juga gitu ya. Kalau misalkan stasiun ada kereta api itu asosiasi juga. Bisa gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 9, kehadiran kereta api cepat Hus membuat intensitas mobilitas penduduk kota meningkat terutama di akhir pekan dan liburan katanya. Ini konsep apa nih? Nah, ini kereta cepat katanya kan mulai dibangun ya dari beberapa tahun yang lalu. Nah, katanya ini meningkatkan intensitas mobilitas penduduk Jakarta, Bandung dan sebaliknya. Ini adalah interaksi ya, jadi interaksi antar wilayah, hubungan mobilitas kan dari penduduk dari Jakarta mengalir ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta bolak-balik wisata atau apa. Itu namanya interaksi wilayah. Oke. Nomor 10, pemerintah saat ini mengembangkan kawasan ekonomi khusus di berbagai wilayah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah. Konsep geografinya apa nih? Ya, ini konsep apa coba? Sekarang ada istilah kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, ini untuk apa? Ini untuk meningkatkan ekonomi, berarti nilai guna. Kenapa kawasan ekonomi itu dibangun? Ya nilai gunanya ada nilai guna pertumbuhan wilayah. Itu ya maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Oke anak-anak, kita sudah berlatih 10 soal tadi. Nah, untuk soal lainnya silakan saya sudah upload di blog saya di gurugeografi.id. Cek aja di link di deskripsi, silakan kerjakan sendiri di rumah. Apalagi yang kalau mau ulangan, mau ujian yang bagus, silakan berlatih maksimal. Karena kalau anak SMP ke kelas 10 biasanya masih agak bingung gitu ya untuk mencerna konsep geografi ini. Perlu berlatih yang banyak. Oke, silakan selamat berlatih. Jangan lupa untuk nanti stay tune, kunjungi channel ini supaya nanti belajar geografi terus dan nilai kalian bisa mencapai hasil yang maksimal. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.